kami mempersilahkan Roh Kudus untuk melawat setiap hati. Ini waktumu ya Tuhan. Biarlah kami terbuka untuk kebenaran firman Tuhan. Kami terbuka untuk diproses. Kami terbuka untuk dibentuk. Kami terbuka untuk dilawat oleh Roh Kudus. Supaya kami boleh melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kami. Hanya oleh Roh-Mu, Roh Kudus, Roh kebenaran yang menuntun kami kepada setiap kebenaran. Dan di mana ada kebenaran, di situ ada damai, sejahtera, ketentraman, ketenangan. Itu menjadi bagian dan milik kami Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu hidup. Ya dan amin dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan itu biarlah memproses kehidupan kami. Biar itu menjadi bagian hidup kami untuk kami lakukan setiap hari Tuhan. Kami tidak mampu kan kalau tidak ada kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang memampukan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami, termasuk kepada hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah firman itu juga memberkati hamba-Mu yang menyampaikan. Supaya kami boleh diubahkan dalam kehidupan kami. Sesuai dengan kebenaran yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami tidak izinkan kuasa lain selain Kristus ada di dalam hati dan pikiran kami. Kami hanya akan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kuasa suara surgawi yang menyelimuti hati dan pikiran kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Haleluya, shalom. Haleluya. Ini adalah minggu ketiga ya, kita masih memakai tema kebenaran yang menyelamatkan. Ya, kebenaran yang menyelamatkan cukup banyak yang kita pelajari dari hamba-hamba Tuhan. Dan hari ini kita juga diperhadapkan kepada sesuatu yang baru lagi mengenai kebenaran yang menyelamatkan. Saya rindu untuk memberikan judul Ojo Ngeyel. Kali-kali pakai bahasa Indonesia. Memegang prinsip kebenaran firman Tuhan, ojo ngeyel. Maksudnya ojo ngeyel melanggar gitu ya. Ojo ngeyel. Kita baca dulu di ayatnya next. Nanti kita akan bahas ojo ngeyel itu apa. Dalam Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini adalah ayat masnya dan saya mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Bapak Andreas pada minggu pertama. Kebenaran yang menyelamatkan adalah ketika kita melakukan kehendak Bapa. Masih ingat yang disampaikan Bapak Gembala di awal pertama ibadah kita? Ya, inilah intinya yang disampaikan. Kebenaran yang menyelamatkan itu adalah ketika kita melakukan kehendak Bapa. Apa sih menjadi kehendak Bapa? Oleh sebab itu kenapa kok kita hari ini berbicara tentang ojo ngeyel? Ya, kalau kita melihat itu tata bahasanya bahasa Jawa ngeyel, next, itu adalah sesuatu yang artinya tidak mau mengalah dalam berbicara, ingin menang sendiri dalam berbicara. Ya, seseorang disebut ngeyel kalau dia bersikap keras kepala, bandel, tidak mau taat perintah, membangkang dan sebagainya. Yang parah, seringkali orang sudah tahu salah. Yang parah, orang tahu pendapat yang tidak benar. Tetap ngeyel. Ini yang seringkali terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara kalau kita ngomong ngeyel, itu ada positif dan negatif. Yang seringkali kita temui adalah ngeyel yang dalam arti yang negatif. Ngeyel yang arti positif gimana? Bersikukuh dengan pendapat kebenaran. Makanya kenapa kita pegang prinsip kebenaran, itu adalah ngeyel yang positif. Disuruh melakukan satu tindakan, menolak walaupun perintah dari atasan, walaupun perintah dari bos. Di peraturan perusahaan juga ada, menolak perintah atasan itu salah, tetapi di undang-undang mengatakan kalau perintah itu tidak disampaikan dengan layak atau melanggar hukum, boleh melanggar. Inilah yang disebut dengan ngeyel yang positif. Tetapi seringkali yang kita jumpai adalah ngeyel yang negatif. Ngeyel untuk menolak kebenaran firman Tuhan. Ngeyel untuk tidak melakukan kebenaran firman Tuhan walaupun sudah mengetahui kebenaran itu. Bahkan ngeyel setia diutus oleh Allah. Bukan hanya para jemaat atau orang-orang Kristen, tetapi para nabi pun juga begitu. Oh, ada nabi yang menolak kebenaran firman. Ada.
Contohnya yang saya kasih tahu adalah Yunus. Ketika Tuhan berfirman untuk pergi ke Niniwe, Tuhan utus dia ke Niniwe, Yunus menolak dan pergi ke Tarsis. Melalui kapal dari Yafu, bertolak dari Yafu. Itu ngeyel, sudah diberitahukan gak mau menolak. Tetapi hari ini saya tidak berbicara tentang Yunus. Hari ini saya berbicara tentang Bileam. Ya, satu tokoh yang jarang sekali disebutkan, tetapi hari ini saya ingin kupas tentang Bileam. Siapakah Bileam itu? Kalau kita seringkali mendengar cerita, nabi yang suka mendapatkan upah atau keledai yang berbicara, itu adalah Bileam. Ya, kita lihat Bileam itu sebenarnya siapa? Ya, Bileam di dalam Bilangan 22, 22 sampai 25 itu diceritakan secara lengkap di sana. Tetapi kita nggak akan membicarakan semua, saya ambil penting-pentingnya dan mungkin tidak akan membaca karena waktu yang sangat terbatas. Tetapi saya ingin menceritakan kepada Bapak Ibu Saudara kejadian seperti ini. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, dia mengalahkan banyak bangsa, orang-orang yang kuat dikalahkan termasuk orang Amori. Dan pada waktu itu ada seorang raja yang nama Balak, Raja Moab, mendengar bahwa ada serombongan besar bangsa itu yang keluar dari Israel, yang keluar dari Mesir, yang bernama Israel, yang sudah menghancurkan ululkan Amori. Dia menjadi takut dan gemetar. Dia tidak mau negerinya akan diduduki oleh orang Israel atau dihancurkan oleh orang Israel. Oleh sebab itu dia menghubungi yang disebut sebagai Nabi Tuhan, yang disebut dengan Bileam. Dia mengatakan ini di dalam Bilangan 22 ayat 6 dan seterusnya ya. Siapa, sebab aku tahu, ini perkataan Balak, saya ambil kutipnya aja. Siapa yang kau berkati dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk dia kena kutuk. Bileam bukan orang sembarangan. Dia disegani. Dia memiliki kuasa, apa yang diperkatakan itu bisa mendatangkan keajaiban. Sehingga dikatakan apa yang kau katakan diberkati akan diberkati. Apa yang kau kutuk akan dikutuk. Balak begitu yakin akan kuasa Bileam. Sehingga dia mengatakan utus orang ke sana. Tapi sebenarnya siapakah Bileam itu? Ya, di dalam perjanjian baru ada 3 kitab yang menyebut Yudas, Petrus sama Wahyu. Saya akan kutip nanti di Petrusnya. Di dalam Yosua 13 ayat 22 dikatakan siapakah Bileam? Bileam bin Beor itu seorang juru tenung. Ini perlu dicatat. Ada yang mengatakan Nabi Tuhan, ada yang disebut sebagai juru tenung. Nanti kita akan lihat, tapi saya tidak akan mempermasalahkan statusnya Bileam, tetapi kisah ini yang menjadi luar biasa bagi kita. Di sini dikatakan Bileam itu sudah sangat dikenal. Sehingga Balak mengutus utusan-utusannya untuk datang kepada Bileam. Dia mengatakan, tolonglah ada satu bangsa yang keluar dari Mesir, dia yang mau menyerang kami, tolong kutuki bangsa itu. Dan Bileam berkata, baiklah, tunggulah semalam. Saya akan bertanya kepada Tuhan. Ya, saya akan mencoba bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki. Ternyata Tuhan menghendaki tidak boleh pergi, ya. Bentar. Tidak boleh ikut ke sana. Kemudian Balak merasa, waduh, persembahan saya kurang. Pundi-pundi yang saya berikan kepada Bileam kurang. Kita tahu dia ada sifat-sifat tamaknya. Sehingga dia utus utusan yang kedua. Utusan-utusan yang lebih terhormat. Utusan-utusan lebih pangkat. Dengan hadiah yang lebih besar. Dengan semua bawaan yang lebih luar biasa. Bahkan dikatakan satu janji. Apabila engkau mengutuki bangsa itu, apa saja yang kau minta akan kupenuhi. Siapa yang gak tergiur dengan perkataan ini? Siapa yang gak mau? Dan Bileam sekali lagi mengatakan, aku akan bertanya lagi kepada Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki? Apa yang Tuhan maui dalam kehidupan ini? Dalam perkataan Balak ini. Ya, kemudian kita lihat di dalam Bilangan 22 ayat 20 yang tadi disebut dibuka ya. Dikatakan begini,
Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memanggil sesudah datang memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang aku firmankan kepadamu harus kau lakukan. Sehingga Bileam bersiap-siap malam itu. Untuk besok paginya dia berangkat. Kita tahu kisahnya Bapak Ibu Saudara. Di tengah jalan, keledainya ngadat gitu ya. Karena ada malaikat Tuhan yang menghalangi jalannya. Dia begitu takut karena malaikat Tuhan itu membawa pedang. Tapi Bileam tidak tahu. Dia ambil jalan lain, dihadang juga, dia ambil jalan lain. Sampai Bileam menjadi jengkel dan memukul keledai itu. Dan Tuhan bukakan suara keledai itu bahwa keledai itu jadi berbicara. Dan kita tahu singkat cerita, Bileam pun tunduk. Pertanyaannya adalah, kenapa kalau Tuhan sudah mengizinkan Bileam pergi, kok dikatakan murka? Allah murka. Ada di dalam ayat ini, di dalam Bilangan 22 ayat 22 itu kan dikatakan bangkitlah murka Tuhan di ayat yang ke-22 ya. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Ini yang terjadi. Mengapa kalau Tuhan mengizinkan pergi, Tuhan murka? Mengapa kalau sudah Tuhan izinkan untuk meninggalkan dan pergi ke mengutuki bangsa itu, walaupun belum sampai apa yang difirmankan, Tuhan menjadi murka, Bapak Ibu Saudara. Bileam bukan menunjukkan dirinya yang tidak mengenal Allah. Dia adalah sosok orang yang mengenal Tuhan. Kenapa kok saya katakan begitu? Dia bertanya kepada Tuhan. Dan kita tahu kalau seorang yang petenung, yang hubungannya dengan okultisme, bisa berbicara kepada Tuhan. Ini yang luar biasa. Kalau tadi kan Yosua 33 ayat 16 kan dikatakan sebagai petenung. Yang luar biasa bagaimana seorang petenung bisa berkomunikasi dengan Allah dan dia berbicara dengan Allah. Bukan orang yang mengenal Tuhan, dia mengenal Tuhan. Kenapa? Dia datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Orang yang sangat rohani. Dia mengenal Tuhannya. Sebelum menyetujui, menerima persetujuan dari Balak. Yang ingin saya sampaikan, kenapa kok Tuhan murka? Kita akan lihat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Pada saat pertama, utusan datang. Bileam bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku kerjakan? Jangan pergi. Utusan kedua, dengan upah yang lebih besar, dengan janji-janji yang lebih manis, dan Bileam datang juga bertanya kepada Tuhan. Kalau dari kali ini, bukankah seharusnya Bileam tahu jawaban Tuhan? Karena kan Tuhan tidak mungkin pada waktu pertama ngomong enggak, pada waktu kedua dia ngomong yes. Kenapa kok dibiarkan pergi? Bukan untuk mengizinkan pergi, tapi membiarkan pergi. Jadi kita mengizinkan dan membiarkan pergi, kita bedakan di sini. Bileam bukan orang yang tidak mengerti Tuhan. Dia hanya mencari alasan untuk mengenal kehendak Tuhan. Ingin mendapatkan konfirmasi dari Tuhan, walaupun jelas-jelas pada waktu yang pertama dia tidak diizinkan. Inilah yang saya katakan ngeyel. Sudah tahu tidak diizinkan, mencoba konfirmasi dengan Tuhan lagi. Mencoba komunikasi, mencoba supaya Tuhan berubah atau tidak. Ngeyel. Dan inilah yang seringkali menjadi bagian dalam hidup sampai sekarang sehingga timbullah yang namanya sindrom Bileam. Ya, tujuan utamanya adalah mengharapkan upah yang lebih besar. Tampil dengan sangat rohani, seolah-olah orang yang taat kepada Tuhan, padahal dia memanipulasi kerohaniannya dan tidak suka dengan kebenaran. Makanya Tuhan murka. 2 Petrus 2, 15, 16 dikatakan begitu. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalannya yang benar dan tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat dan seterusnya. Yang dikatakan sebagai orang yang suka menerima upah untuk melakukan perbuatan jahat. Dia menenung orang, mencelakai orang dengan upah.
Itu kalau dikatakan petenung. Dia mengutuki orang dengan kuasa kutuknya, dia mengutuki orang karena upah. Bagaimana bisa berpikir Bapak Ibu ya? Bayangkan, kita punya kuasa untuk itu. Apa yang kita ucapkan itu terjadi dan kita dibayar untuk mencelakai orang. Sindrom Bileam kadang-kadang juga mengganggu gereja. Dengan upah saya melakukan segala sesuatu. Kalau tidak dibayar saya nggak mau. Pelayanan apa yang diberikan kepada saya harus ada nilai yang harus dikorbankan, nilai rupiah yang harus diberikan. Inilah yang disebut sebagai sindrom Bileam. Kita tahu bahwa Bileam sebenarnya sejak awal sudah memikirkan jalannya sendiri. Kemudian dia berusaha untuk mendapatkan persetujuan Tuhan. Sudah diberitahu, tunggu, masih tetap ngeyel. Sudah dikasih tahu tetap ngeyel. Seringkali dalam kehidupan kita juga demikian. Kadang-kadang kita melakukan apa yang Tuhan larang. Saya pernah terjun di dunia bisnis tahun 2013. Saya ngomong istri saya, kalau Tuhan gak kasih jalan ini, maka saya gak akan jalan. Tetapi karena iming-iming yang besar, sehingga saya harus ambil pinjaman pada waktu itu. Istri saya bilang, lu katanya kan nunggu pernyataan Tuhan, tetapi kenyataan enggak kok kamu langsung ambil langkah sendiri. Sudah diberitahu untuk tidak boleh menggunakan bisnis itu atau memakai bisnis itu masuk dalam bisnis ini, kita tetap ngeyel karena melihat perhitungan jasmani yang luar biasa. Kita tetap ngeyel pada saat kita menikah dengan orang-orang yang tidak seiman. Tidak boleh, tetapi ngotot, aku cinta dia. Kita tetap ngeyel untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kebenaran karena alasan-alasan tertentu. Bahkan kita bisa mengatakan ngeyel meninggalkan Tuhan karena jabatan yang diberikan kepada kita. Ngeyel, sudah tahu nggak boleh, ngotot tetap melakukan. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Sehingga alasan yang kita lakukan adalah saya terpaksa melakukannya. Alasan untuk membenarkan diri. Alasan untuk mohon restu dari Tuhan dengan keterpaksaan kita. Alasan untuk membebaskan kita dari hukuman. Dan melalui kebenaran firman pada sore hari ini. Ojo ngeyel. Kalau Tuhan berkehendak kebenaran harus dilakukan. Karena kebenaran itu yang menyelamatkan. Ojo ngeyel. Termasuk juga kita para pelayan Tuhan untuk mendapatkan upah. Kita harus introspeksi diri Bapak Ibu Saudara. Ya, oke. Bileam dari awalnya sudah tidak memilih jalannya. Dia memilih jalannya sendiri dan meminta restu dari Tuhan. Rasanya sih seperti itu. Minta apa yang dilakukan diberkati, di blessing, direstui ya yang paling enak, direstui. Gak bisa, Tuhan gak bisa diatur. Ya. Memilih jalan sendiri, minta persetujuan Tuhan. Next. Ini yang seringkali terjadi. Nah, bagaimana halnya yang seharusnya kita lakukan? Mestinya kita tidak seperti itu. Mestinya kita tidak memilih jalan sendiri dan minta persetujuan Tuhan. Tetapi kita bisa belajar dari Daud. Mazmur 25 ayat 4 dan 5 dikatakan begini. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nantikan sepanjang hari. Jadi kita tidak melakukan segala sesuatu dulu, baru minta persetujuan Tuhan, baru minta restu Tuhan, bukan. Tetapi kita seperti Daud yang meminta kepada Allahnya, memberitahukan jalan itu kepada kita, tunjukkan jalan itu. Bawalah kepada semua kebenaran, itu yang diminta oleh Daud. Kalau kita lihat judul perikop di dalam Mazmur 25 ini, judul perikopnya adalah doa mohon ampun dan perlindungan. Dan sangat tersirat dari keluhan-keluhan Daud yang mengalami pergumulan berat dan penderitaan. Daud mengalami pergumulan dan penderitaan. Dia tidak tahu arah mana yang harus ditempuh, tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Makanya dalam kondisi yang berat dia tidak mau melangkah sendiri. Tidak meminta persetujuan Tuhan, tapi dia tanya benar kepada Tuhan. Beritahukanlah
Tunjukkanlah jalan-jalanmu kepadaku dan tunjukkanlah itu kepadaku. Itu yang Daud minta. Dan di dalam setiap doanya itu Daud menyatakan sadar akan pelanggarannya. Kan judulnya adalah doa mohon ampun dan perlindungan. Kalau Bapak Ibu baca semuanya. Tersirat sekali Daud sadar akan pelanggarannya. Tersirat sekali Daud sadar akan pelanggarannya kepada Tuhan. Dan dia minta ampun kepada Tuhan dan menyerahkan jalannya kepada Tuhan. Dan dia harus mengalami yang namanya ujian untuk mendapatkan setiap jawaban kepada Tuhan. Jawaban dari setiap doa. Harus setia menanti setiap jawaban yang dari Tuhan. Seringkali kita tidak sabar. Karena kalau kita tidak bisa menanti jawaban Tuhan, kita memaksakan diri untuk melakukan apa yang kita lakukan tadi. Seperti Bileam. Ngeyel. Kita harus setia menanti jawaban Tuhan. Apa yang Tuhan mau berikan ke dalam kehidupan kita. Nah, di dalam menanti kejawaban doa kita kepada Tuhan, itu harus disertai dengan satu harapan. Harus disertai dengan satu pengharapan. Begini Bapak Ibu Saudara, saya akan kasih contoh. Tadi pagi saya kasih contoh di Prambon. Kalau kita mau minta uang kepada bapak kita, waktu kita masih kecil sekolah minta uang, saya mau minta uang 5 rupiah misalnya, dan waktu kecil 5 rupiah itu cukup besar. Kita yakin Bapak kita punya. Dan dia akan memberi. Itu yang saya katakan doa yang disertai dengan pengharapan. Kalau doa tidak disertai dengan pengharapan itu ngambang. Enggak ada kuasanya, mentok hanya sampai di atas plafon aja. Jadi setiap doa yang kita sampaikan ada satu harapan bahwa Tuhan akan sanggup melakukan dan Tuhan akan memberikan kepada kita. Seperti pada saat kita meminta kepada Bapak kita uang saku, aku yakin Bapakku punya dan aku yakin Bapakku akan memberinya kepada kita. Seorang pekerja yang melakukan tugasnya sehari-hari, di akhir bulan dia berharap akan mendapatkan upahnya. Seorang petani yang menanam, suatu saat dia akan menabur. Itu harapannya. Dan kita yakin nih, setiap doa yang kita lakukan, yang kita sampaikan kepada Tuhan, akan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Kalau kita punya pengharapan. Jadi doa yang tidak disertai dengan harapan, doamu ngambang. Gak percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan belum menjawab doa kita, itu berarti Tuhan tidak punya kuasa untuk menjawab doa kita. Kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, itu berarti Tuhan tidak mendengar doa kita. Tetapi pada saat Tuhan belum menjawab doa kita, kita harus setia untuk menantikan. Karena Tuhan bekerja pada waktu yang tepat. Ada waktunya Tuhan untuk berkarya. Sehingga seorang teolog yang bernama Henry Nouwen, next. Dia mengatakan dalam bukunya The Path of Waiting, Jalan Penantian, Henry Nouwen membahas tentang pentingnya teologi of waiting. Ya, dikatakan begini. Di dalam kehidupan ini kita seringkali tidak sadar menantikan Tuhan. Ketidaksabaran itu juga muncul dalam hidup kita karena kita tidak memahami dan mengerti jalan-jalan Tuhan itu. Sehingga yang sering terjadi memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauan, kehendak dan rencana kita. Tetapi kita sendiri tidak mau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Daud di dalam Mazmur 25. Seringkali kita tidak tahu jalannya Tuhan. Sehingga kita memaksa Tuhan merestui apa yang kita lakukan. Kita melangkah itu salah. Kita melangkah itu melanggar, kita melangkah itu tidak benar, tetapi ngeyel terus untuk dilakukan. Minta restu dari Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan kita, kita tidak sadar akan hal ini. Dan tidak bisa memahami kehendak rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Coba emangnya gampang memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita? Oh enggak juga. Siapa bilang gampang? Tetapi kalau kita memfokuskan kepada hal-hal yang lahiriah. Kalau kita memfokuskan kepada hal-hal yang lahiriah. Kita akan kecewa. Karena Tuhan tidak akan jawab hal itu. Seperti Daud yang kita berdoa pada saat dia berdoa. Dia mengatakan tunjukkanlah jalanmu.
Beritahukanlah kepadaku sebelum dia bertindak. Jangan maksa. Kalau kita maksa pasti kecewa. Terus kita tidak mau menunggu. Emangnya kita siapa? Kok gak mau nunggu jawaban dari Tuhan? Di dunia ini, orang yang tidak mau nunggu, itu adalah orang-orang tertentu yang memang tidak mau nunggu. Saya kasih tahu, orang-orang yang punya rekening bank besar, tinggi, ya di sini ada beberapa, saya nggak sebut, gitu misalnya, tidak harus menunggu di bank. Dia masuk ke tempat tertentu, di ruangan tertentu, ada AC-nya, ada kursinya, dia bisa melakukan apa saja, kemudian dari tellernya datang, nggak perlu antri teller. Itu contoh. Para pejabat waktu lewat ada lalu lintas macet, nggak mau nunggu. Pakai forwarder. Ayo minggir semua minggir, aku mau lewat. Gampangannya kan begitu. Siapa kita kalau suruh menunggu Tuhan menunggu kita? Kalau dikatakan orang oknum yang tidak boleh menunggu, itu harusnya adalah Tuhan yang melampaui segala penguasa di dunia ini, yang melampaui semua pengusaha di dunia ini, ya Tuhan. Kenapa kok Tuhan harus menunggu kita? Ya Almighty God, powerful. Kenapa harus menunggu? Oleh karena itu doa yang dikatakan di sini ada teologi untuk of waiting, menanti jawaban doa. Dan dikatakan kalau doamu itu tidak disertai dengan harapan kepada Tuhan, tidak ada harap, ngambang doamu. Tuhan tidak perlu menunggu, kita yang harus menunggu Tuhan. Menunggu apa yang Tuhan mau kehendaki dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan di dalam doanya Daud mengatakan tunjukkanlah jalan itu. Tadi sempat juga saya katakan tidak mudah untuk mengerti jalannya Tuhan. Apalagi kalau kita mendasarkan kepada hal-hal yang lahiriah. Tetapi dengan kita meminta seperti itu, seperti Daud yang mengatakan tunjukkanlah jalan itu kepadaku, kebenaran itu kepadaku. Dia mengatakan bahwasanya ada ketertarikan kita untuk memahami Tuhan. Ada ketertarikan kita untuk bisa memahami Tuhan. Supaya Tuhan juga, kalau kita nggak tertarik pada Tuhan, nggak tertarik bagaimana kita bisa menerima jawaban. Ya. Anak meminta orang tua tetapi jengkelin, ya mau ngasih tetapi tahan-tahan terus. Oleh sebab itu penting bagi kita. Ya terus oke, saya sudah dikasih waktu. Maaf. Kalau kita lihat sebenarnya apa yang dikatakan di Mazmur 25 ini, next. Itu adalah seperti GPS, Bapak Ibu Saudara. Kita memegang kebenaran. Di dalam International Standard Version-nya dikatakan, guide me in your truth and teach me. Ya, guide seperti GPS yang bisa menunjukkan waktu tempuh, yang bisa menunjukkan jarak tempuh, ya, waktu tempuhnya berapa menit sampai ke situ, menunjukkan berapa kilo, menunjukkan situasi kepadatan, macetan, memberikan jalur alternatif, itu sama. Menuntun, karena di terjemahan dari Webster Dictionary dikatakan sesuatu yang memimpin dan mengarahkan jalan, sesuatu yang menunjukkan dan menjelaskan, sesuatu memberikan informasi panduan, dan itu sangat tidak bertentangan dengan versi bahasa King James-nya, lead me in the truth. Saya akan nggak bahas ini karena sudah dikasih waktu. Next. Bahasa yang dimaksudkan di sini, di dalam kebenaran, lead me in the truth, adalah kebenaran berarti Ehmed. Adalah salah satu stabilitas, kesetiaan, kesesuaian dengan fakta atau apa yang sesuai dengan kenyataan. Dan di dalam perjanjian baru itu memakai kata aletheia yang menunjuk kepada kebenaran sebagai keakuratan yang tidak yang bertentangan dengan kesalahan, keakuratan, ya. Jadi ini Bapak Ibu Saudara. Ada alasan tertentu, jadi kebenaran itu adalah Ehmed. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa kebenaran itu penting bagi kita? Ehmed itu penting, karena di dalam Amsal dikatakan di sini, belilah kebenaran dan jangan menjualnya, demikian juga hikmat, didikan, dan pengertian. Kenapa kebenaran itu menjadi penting bagi kita? Bukankah kebenaran itu bisa ditegakkan sendiri? Bukankah kebenaran itu bisa berdiri tegak tanpa orang lain? Ya, kalau semua orang yang mengaturnya itu adalah robot sistem dan semua yang berbau
sistematis seperti komputer dan itu gak perlu ditegakkan karena kebenaran adalah sesuai dengan kenyataan. Tetapi kalau yang dihadapi dalam lingkungan sosial di mana orang-orang seperti Bileam yang memutarbalikkan fakta dan dia punya kuasa, maka kebenaran ini perlu ditegakkan. Supaya kebenaran itu bisa menyelamatkan. Kalau kita melihat bagaimana kita bisa kebenaran itu, bukankah kebenaran itu penting karena kebenaran itu sering diserang, sering dipalsukan, sehingga terjadi penyesatan-penyesatan. Dan ini akan saya tunjukkan, mengapa kebenaran itu penting. Next. Mengapa kebenaran itu penting? Yang pertama adalah tanpa kebenaran inti kepercayaan iman kita dipertaruhkan. Seorang teolog Kristen bernama J. Christian Machen berpendapat apabila doktrin dan kebenaran Alkitab ditinggalkan, maka bukan kekristenan liberal yang kita dapatkan, melainkan suatu agama yang sama sekali berbeda atau disebut sebagai dengan agama palsu. Kenapa kau buat seperti ini? Kalau kebenaran itu tidak kita pertahankan, kalau kebenaran itu tidak kita tegakkan, maka akan timbul agama-agama palsu. Kenapa? Sejarah gereja sudah membuktikan Bapak Ibu Saudara. Dari abad pertama pertumbuhan gereja sampai sekarang ini di abad-abad yang terakhir. Survei dari Barna Institute itu memperlihatkan ada 49%. Next. Orang berpendapat pendeta Protestan menolak kepercayaan inti Alkitab. Kebenaran penting ditegakkan, kenapa? 49% pendeta menolak kepercayaan ini anti. Ini adalah inti ajaran kekristenan. Injil ini adalah dasar kebenaran. Lah kalau 49%, hampir 50% ditolak, bagaimana kebenaran itu bisa diajarkan? Dan jajak pendapat dari satu survei yang diberi tema Belief, Heaven and Hell, 54% orang Kristen percaya bahwa jika seorang itu secara umum baik atau melakukan perbuatan baik bagi orang lain selama hidup mereka, mereka akan mendapatkan surga. Luar biasa. 39%-nya percaya sesuai dengan Alkitab bahwa seorang harus bertobat dan percaya jika ia ingin ke surga. Ini yang sering kali terjadi dan bias sampai pengajaran kepada anak cucu kita. Kenapa kok dikatakan begitu? Kalau kita mengatakan 54% orang Kristen percaya bahwa semua agama sama. Semua orang yang berbuat baik bisa mendapatkan surga. Gak perlu percaya Yesus. Gak perlu mengenal kebenaran. Gak perlu mengenal kebenaran. Karena Yesus sendiri mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, itu 39%-nya. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu di dalam 39%-nya. Yang lainnya bagaimana? Mboraro. Itu kan? Kan ada survei yang nggak ngerti apa-apa. Lah kalau 54% orang sudah melakukan begini. Bahkan ada pendeta yang mengatakan tidak harus kepada Yesus. Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Sehingga setiap orang akan mengatakan, orang-orang yang awam, oh semua agama sama. Itu adalah suatu terminal. Banyak jalan menuju Roma. Jalannya aja beda-beda. Saya tekankan Bapak Ibu Saudara, karena ini adalah menyangkut masalah iman dan kepercayaan. Kita berdiri di dalam 39% itu. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Ini adalah kebenaran yang harus ditegakkan. Ini kebenaran yang harus disampaikan kepada anak cucu kita. Orang lain, kepercayaan lain mau melakukan apa terserah. Tetapi bagi kita, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kenapa kok harus ini saya sampaikan? Karena doktrin seperti ini, itu melemahkan komitmen iman kita. Tanpa harus merusak kekristenan. Kita dirusak pelan-pelan. Generasi kita dirusak pelan-pelan tanpa kita ketahui. Kepercayaan generasi berikutnya itu sudah tidak sekokoh dari gereja mula-mula. Dan ini menggradasi. Jumlah ini bisa semakin besar kalau kita tidak ambil bagian
Di dalam keluarga untuk menyampaikan Yesus jalan kebenaran. Kalau kita tidak sampaikan hal ini, akan terdegradasi. Dan iman kita, komitmen iman kita akan tergeser. Akan menjadi sama dengan yang lain. Bahkan pendeta sekarang, sindrom biliar masuk ke sana. Khotbah tentang berkat. Khotbahnya tentang sesuatu hal yang luar biasa. Tentang mujizat, tentang kekayaan, tentang kasih, tentang kesuksesan. Dibayar mahal. Jarang orang yang memberitakan untuk pertobatan. Pendeta-pendeta yang sekarang jadi tren adalah kesembuhan. Berita pertobatan menjadi jarang disampaikan. Ini yang pertama yang harus kita waspadai. Kebenaran itu harus ditegakkan supaya kita menyelamatkan dengan tindakan. Yang kedua adalah menjadikan hidup tanpa etika dan menuntun kepada penyesatan. Kita tidak bisa menyangka Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kebenaran tentang wahyu Allah ini dirusakkan seperti tadi saya katakan, maka yang akan berakibat fatal. Kita lihat 50 tahun yang lalu, orang kumpul kebo itu menjadi satu dosa yang besar. Hamil di luar nikah itu aib yang sudah cukup besar. Sekarang biasa-biasa aja deh. Kumpul tanpa nikah, oh biasa aja deh. Bahkan dibuat berita yang luar biasa menarik di dalam siaran-siaran TV. Dijadikan cerita di dalam telenovela, drama Korea, dijadikan cerita di dalam sinetron. Dan ibu-ibu paling suka untuk melihat hal ini. Jika hidup kita itu tidak berpegang dan menegakkan kebenaran, maka menjadikan hidup kita tanpa etika dan menuntun kita kepada penyesatan. Dan inilah hasil riset dari Barna Institute tahun 2007. Angka kelahiran wanita yang belum menikah. Ada negara-negara yang Bapak Ibu bisa lihat di sini. Islandia 66%, Swedia 55%, Norwegia 54%, Denmark 56%. Banggakah mereka? Enggak. Karena Amsal sudah meneruskan kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Bukan sesuatu yang dibanggakan. Jadi kebenaran tetap harus ditegakkan. Kebenaran harus tetap didudukkan pada porsinya. Jika standar kebenaran itu turun, maka etika iblis itu yang akan masuk di dalam kehidupan kita. Dan sayang sekali, ada gereja yang mau untuk memberkati pernikahan sejenis. Sangat disayangkan. Dan inilah yang menurunkan gradasi. Enggak ada, rusak dari dalam kalau tidak mempertahankan kebenaran. Waspadai sekarang ini. Ada Bileam, sindrom Bileam, demi upah mereka bisa melakukan apa saja. Mereka dibayar untuk memberkati pernikahan mau. Mereka dibayar untuk mengajarkan sesuatu yang palsu mau. Kelihatannya benar, tetapi tidak benar. Dan Pak saat sudah dilakukan, dia minta blessing dari Tuhan. Tuhan, aku sudah salah, terpaksa. Oleh karena itu, terakhir, penting bagi kita untuk tetap pegang dan memperjuangkan kebenaran itu di dalam setiap kehidupan kita. Karena seperti tema, luar biasa tema hari ini. Kebenaran yang menyelamatkan. Kalau kita tidak waspada, kira-kira seperti yang tadi saya katakan, ketok selamat, tapi enggak. Satu ayat terakhir, di dalam Mazmur 25 ayat 12 sampai 13. Dikatakan begini, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ya, amin. Ya, tim musik worship bisa naik ke atas supaya saya tidak di. Kalau kita lihat di sini adalah ada 3 hal. Yang pertama, hidup takut akan Tuhan. Hidup akan Tuhan di sini harus mendasari semua pernyataan iman kita.
Kemudian yang kedua, Tuhan sendiri akan menunjukkan jalannya. Dan yang ketiga dikatakan anak cucunya akan mewarisi bumi. 3 hal ini yang kita harus lakukan. Seperti Daud di dalam Mazmur 25 Mazmur 25 tadi. Katakan, guide me, teach me, lead me. Sebelum kita melangkah, sebelum kita melakukan segala sesuatu, sebelum kita mengerjakan segala sesuatu, minta Tuhan tuntun langkah hidup kami. Pimpin kami, ajar kami apa yang kita lakukan sesuai dengan jalan-jalan. Sehingga kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Yang menunjukkan jalannya kepada kita. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Mazmur Daud mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Anda mau diberkati? Pegang kebenaran. Firman Tuhan. Perjuangkan kebenaran dalam hidup kita. Karena kebenaran itu harus ditegakkan. Kebenaran itu harus ditegakkan. Kebenaran itu harus dilakukan. Kalau kita lengah, maka kebenaran palsu itu yang akan masuk. Mari kita, Bapak Ibu Saudara, bangkit berdiri. Kita tutup Alkitab kita. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang haus akanmu, ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan ini waktu Roh Kudus memenuhi setiap hati yang haus akanmu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Lah minggu ini saya tidak janjian dengan worship leader. Tetapi dari setiap perkataan kita bisa meresapi Bapak Ibu Saudara. Sekarang inilah waktunya untuk Tuhan mencurahkan rohnya kepada kita. Roh kebenaran yang akan menuntun kita kepada setiap kebenaran. Dan di mana ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan, ada ketentraman. Ini yang sudah kita bahas pada bulan yang lalu. Mari kita buka hati kepada Tuhan. Di dalam setiap langkah hidup kita, kita bisa salah. Kita bisa salah melangkah. Namun jangan beralasan seperti bilang itu terpaksa aku lakukan. Jangan meminta blessing, jangan minta restu kepada Tuhan terhadap sesuatu yang sudah salah. Tetapi mari kita kembali dan bertobat kepada Tuhan. Sekaranglah waktunya. Ketika roh Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Kita mau Tuhan tuntun langkah hidup. Tuhan pimpin langkah hidup. Guide me, teach me God. Penting bagi kita untuk senantiasa dituntun oleh Allah sendiri dalam hidup kita. Haleluya. Ini waktu Roh Kudus memenuhi setiap hati yang haus akanmu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan ini waktu Roh Kudus memenuhi setiap hati yang haus akanmu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap
Biarlah pujian ini menjadi komitmen kami. Hati kami terbuka kepadamu. Hati kami terbuka untuk roh-Mu dicurahkan dengan dahsyat dan luar biasa memenuhi setiap hati di tempat ini. Setiap hati yang terbuka dari jemaat-Mu di tempat ini dan dimanapun mereka berada saat ini. Kami rindu Roh Kudus memenuhi kami. Roh kebenaran itu memenuhi kami. Roh kebenaran yang menuntun kepada kami kepada setiap kebenaran. Biar Engkau berkarya dengan dahsyat dan luar biasa. Kami boleh melakukan perkara-perkara yang mustahil. Kami boleh melakukan perkara-perkara yang dahsyat, yang tidak masuk di dalam akal kami. Karena kuasa Roh-Mu yang ada dalam hidup kami. Teruslah berkarya ya Tuhan dalam hidup kami. Jadikan kami penurut Engkau. Jadikan kami penggenap dari setiap rencana. Dan senantiasa ajar kami. Senantiasa pimpin kami Tuhan. Guide me. Teach me. Di dalam setiap langkah hidup kami. Supaya kami semakin hari semakin berkenan di hadapan. Semakin hari boleh semakin mempermuliakan Engkau. Semakin hari kami boleh semakin cinta Tuhan. Dan berkat-berkat yang luar biasa akan ditambahkan kepada kami semuanya. Terpujilah Tuhan. Abang-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Dan biar menjadi rema bagi kami semuanya. Hamba sendiri juga diberkati dengan kebenaran ini. Dan menjadi bagian dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.